Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah manajemen keuangan akan memaparkan materi tentang modal kerja dengan dosen pengampu Encik Victoria Neshe untuk SEMSI. Sebelum kita masuk pada materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tisha Sina, yang kedua ada Adelia Kinanti Kairupan, yang ketiga ada Jordan Jasir Pijanis, yang keempat ada Sylvia Nerante Lili, yang kelima ada Monica Dagaso, yang keenam ada Tesalonika Supit, dan yang terakhir ada Sumenda Eureka. Pengertian dan tujuan modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan atau untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar. Konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya yang harus segera dibayarkan. Yang ketiga, konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen, working capital. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk melancarkan usaha. Nah, yang kedua, modal kerja variabel, working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Pada dasarnya terdapat 3 pilihan kebijakan bagi manajemen untuk menentukan besarnya proporsi aktiva lancar yang dibiayai oleh sumber jangka pendek dan yang dibiayai dari jangka panjang, yaitu kebijakan modal kerja konservatif. Kebijakan konservatif adalah perusahaan memodali sebagai aktiva lancar yang berfluktuasi dengan modal permanen. Nah, yang kedua, kebijakan modal kerja moderat. Perusahaan dapat pula mengambil kebijakan yang mendarat, di mana perusahaan mencoba menyelaraskan struktur, maturitas aktiva dan utang-utangnya, yaitu kebutuhan akan aktiva lancar yang bersifat sementara, dimodali dari sumber jangka pendek, dan tetap aktiva lancar permanen, dan aktiva tetap dimodali dari sumber jangka panjang. Nah, yang terakhir, kebijakan agresif. Kebijakan yang agresif adalah bila semua aktiva lancar dimodali dengan modal jangka pendek, tetapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dimodali dengan kredit jangka pendek. Sumber modal kerja. Pada prinsipnya, modal kerja itu terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu modal kerja yang sifat tetap dan yang selalu berubah sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang pertama, modal kerja yang sifatnya permanen atau permanent working capital adalah bagian yang tetap atau jumlah minimum yang harus ada dan tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Kebutuhan modal kerja yang permanen ini sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham, karena semakin besar modal ini akan semakin baik bagi perusahaan karena akan memperbesar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dan memperbesar jaminan bagi kreditor jangka pendek. Modal kerja yang sifatnya variabel atau variable working capital
Jumlah modal kerja yang variabel jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. Fungsi modal kerja. Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadi krisis perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Keempat, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Penentuan besarnya modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tertentu kepada dua faktor, yaitu yang pertama, periode perputaran untuk terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran ke 100% setiap harinya. Dengan jumlah pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi makin lamanya perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. PT Rafa menghasilkan produk sebanyak 20 unit setiap hari. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk. Yang pertama, bahan mentah A 100, bahan mentah B 25, tenaga langsung 75. Biaya administrasi setiap bulan 12.500, gaji pimpinan perusahaan setiap bulan 25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari, barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan dengan kredit, syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga 25.000. Dari data tersebut diminta: A. Hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. B. Hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. C. Hitung besarannya kebutuhan modal kerja. Penyelesaian: A. Lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Persekot 5 hari, proses produksi 3 hari, barang jadi 2 hari, pihutang dagang 5 hari, total 15 hari. B. Lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. Proses produksi 3 hari, barang jadi 2 hari, pihutang dagang 5 hari, total 10 hari. C. Perhitungan kebutuhan modal kerja. A. Bahan mentah A 20 unit kali 100 kali 15 hari sama dengan 30.000. Bahan mentah B 20 unit kali 25 kali 10 hari sama dengan 5.000. Tenaga kerja langsung 20 unit kali 75 kali 10 hari sama dengan 15.000. D. Admin dan gaji pimpinan 12.500 kali 25.000 sama dengan 37.500 sama dengan 25 hari kali 20 unit. Biaya admin dan gaji pimpinan 20 unit kali 75 kali 10 hari sama dengan 15.000. Persediaan kas untuk berjaga-jaga sebesar 25.000. PT Bank Tabungan Negara atau Persero adalah salah satu badan usaha milik negara. PT Bank Tabungan Negara (TBK) khususnya bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan dengan visi yang diemban, maka Bank BTN merupakan satu-satunya bank umum yang fokus bisnisnya terhadap pembiayaan perumahan baik subsidi maupun yang non-subsidi. Dalam pengelolaan manajemen modal kerjanya, pimpinan bank tidak akan terlepas dari permasalahan pengelolaan modal kerja dengan fokus utama pada penyediaan kredit perumahan. Maka tentu saja pihak manajemen bank berurusan dengan pengelolaan modal yang tidak sedikit. Jika dalam pengelolaan modal kerjanya, pihak bank tidak teliti dan jeli dalam perencanaan sampai pada pengawasannya, maka bisa mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan modal kerjanya. Data awal penelitian ditemukan bahwa PT Bank Tabungan Negara (TBK) cabang Manado dalam pengelolaan manajemen kerjanya
selalu memperhatikan keterkaitan antara modal kerja dan penggunaan modal kerja dalam analisis manajemen modal kerjanya. Current assets atau aktiva lancar dan current liabilities atau hutang lancar merupakan dua hal pokok yang menjadi fokus analisis manajemen modal kerja. Dampak yang dihasilkan adalah semakin meningkatnya pendapatan yang diperoleh PT Bank Tabungan Negara (TBK) Cabang Manado. Peningkatan ini bisa dilihat dari laporan keuangan per 2 tahun terakhir, 2013 sampai 2014 sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel studi analisis kasus berikut. 1. Total aset pada tahun 2013 sebesar Rp131.169.730. Tahun 2014 sebesar Rp144.755.961. Modal kerja naik sebesar Rp13.406.231. 2. Total liabilitas pada tahun 2013 sebesar Rp119.612.977. Tahun 2014 sebesar Rp132.369.555. Modal kerja naik sebesar Rp12.756.578. 3. Total ekuitas pada tahun 2013 sebesar Rp11.556.753. Tahun 2014 sebesar Rp12.206.406. Modal kerja naik sebesar Rp649.653. 4. Total liabilitas dan ekuitas tahun 2013 sebesar Rp131.199.730. Tahun 2014 sebesar Rp144.575.961. Modal kerja naik sebesar Rp13.406.231. 5. Pendapatan dan beban bunga bersih tahun 2013 sebesar Rp5.639.018. Tahun 2014 sebesar Rp5.479.860. Modal kerja turun sebesar Rp159.158. 6. Pendapatan dan beban operasional selain bunga bersih tahun 2013 sebesar Rp3.503.109. Tahun 2014 sebesar Rp3.933.648. Modal kerja naik sebesar Rp430.539. Laba atau rugi operasional tahun 2013 sebesar Rp2.135.909. Tahun 2014 sebesar Rp1.546.312. Modal kerja turun sebesar Rp589.697. 8. Laba atau rugi non-operasional tahun 2013 sebesar Rp4.862. Tahun 2014 sebesar Rp1.960. Modal kerja turun menjadi Rp2.902. 9. Laba atau rugi tahun 2013 sebesar Rp2.140.771. Tahun 2014 sebesar Rp1.538.172 dan modal kerja menjadi Rp592.599. Kesimpulan, setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semula kas itu dikeluarkan. Investasi-investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel sehingga mampu untuk menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik, kian menurun. Eureka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.